Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Ali Mudin. Selamat pagi Pak, salam sehat. Terima kasih telah bergabung bersama kami, menyempatkan waktunya hadir. Yang saya hormati Bapak Bahrudin, selaku Kepala Sekolah SD Penempatan Kampus Mengajar SDN 024 Sepaku. Selamat pagi Pak, salam sehat. Serta guru pamong kami di SD Negeri 024 Sepaku, Bapak Rulan. Selamat pagi Pak. Pagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Ada beberapa yang ingin kami tanyakan tentang program ini. Alhamdulillah kami sudah menjalankan program ini selama 3 bulan, yaitu dari terhitung dari 22 April hingga 22 Juni. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kadis, yaitu yang pertama adalah menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak terkait program kampus mengajar ini, Pak? Hadirin tapi nggak bahas itu. Hadirin tapi nggak bahas itu. Jadi Pak, kalau itu baik Pak, mungkin boleh saya, untuk mempersingkat waktu Bapak, boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, izin bertanya Pak, menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak terkait program kampus mengajar ini yang ada di Penajam Pasir Utara, Pak? nanya ke saya ya? Iya Pak. Oh, aku sambil rapat juga, sorry ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan yang saya hormati. Bagi saya, dalam kondisi saat ini, siapapun yang hadir di sekolah untuk menyumbangkan ilmu dan pengetahuannya, itu sangat berharga bagi kami untuk mengisi kekosongan saat ini. Apalagi kampus mengajar adalah sebuah program pemerintah ya. Saya pikir itu jauh lebih bagus daripada yang tidak terstruktur. Ini terstruktur. Hanya saja persoalannya bagi saya terlalu singkat gitu ya. Terlalu singkat dalam waktu 3 bulan itu. Kita mungkin belum mampu memberikan atau kita take and give-nya belum selesai, kemudian rekan-rekan sekalian harus kembali lagi kampus. Tetapi mudah-mudahan ini kegiatan ini terus berlanjut ya. Kemudian saya berharap apa yang sudah disumbangkan kepada sekolah, karena pastilah rekan-rekan semua kemarin ditempatkan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan memang tenaga bantulah seperti itu kira-kira, sehingga mampu memberikan efek positif kepada sekolah, mampu mengubah aura sekolah yang ada saat ini. Saat ini kita memang kondisi di sekolah kita belum merata semua ya. Dilihat dari akreditasinya, walaupun saya secara pribadi tidak terlalu fokus terhadap akreditasi itu. Saya fokus kepada bagaimana mutu pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, bisa berubah dari yang kondisi sebelumnya kemudian kondisi yang saat ini. Di satu sisi saya pengen sekolah-sekolah yang masih ada di bawah dengan sekolah-sekolah yang lain itu segera mensejajarkan diri. Untuk mensejajarkan diri itu dibutuhkan, saya tidak butuh sekolah yang bagus gitu ya, dalam bentuk fisik ya bangunan, saya tidak butuh itu. Yang saya butuh itu adalah konstruktif dari tenaga-tenaga pendidik yang mumpuni, yang kemudian dapat mengubah atau mengangkat kualitas peserta didik. Barusan saya dilaporin sama salah satu kasih saya bahwa kondisi ketidaklulusan dan tidak naik kelas ya,
dari siswa-siswa akibat pandemi ini. Cukup banyak itu, cukup banyak. Oleh karena itu, satu sisi kita harus melakukan pelayanan kepada peserta didik. Di satu sisi ada kondisi-kondisi eksternal yang mungkin tidak bisa dimaklumi oleh para guru, para kepala sekolah, sehingga memungkinkan anak itu untuk tidak naik kelas gitu ya. Di SMP saja sekitar 55 orang yang tidak naik kelas. Ini luar biasa. Bukan juga berarti bahwa pendidikan itu tidak berjalan dengan baik, tapi ada sebuah perubahan ya, ada sebuah perubahan di masyarakat yang di luar jangkauan kemampuan teman-teman kepala sekolah untuk mengaktifkan, memaksa dan lain-lain agar anak itu tetap belajar. Ada kondisi-kondisi sosial atau eksternal yang memungkinkan terjadi hal-hal demikian. Namun demikian, saya berharap banyak dengan apa yang sudah teman-teman ya, yang dalam waktu singkat ini paling tidak telah memberikan warna pada sekolah-sekolah yang ditempati, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita untuk dapat bertemu kembali. Saya nggak ngerti program berikutnya apakah akan berganti orang ya. Tapi kita berharap, biasanya belum tahu itu, belum dengar apakah akan lanjutkan atau tidak gitu. Sehingga ada cukup waktu kita di dalam masa PTM ini kita bisa bersama-sama lagi. Sementara dari saya itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk jadi sudah dibuka untuk angkatan kedua kampus mengajar. Jadi terhitung 1 semester full. Kalau angkatan 1 itu terhitung setengah semester Pak. Kalau untuk angkatan kedua ini terhitung 1 semester dan dia hitungannya sama dengan 20 SKS dan sudah dibuka program kampus mengajar angkatan kedua. Kemungkinan ada penerus kami di PPU dan lebih banyak karena program ini udah terkenal. Nah, jadi gini Pak, menurut Bapak apa pesan dan kesan untuk program di kampus kedua ini Pak? Yang kedua ini ya, gelombang kedua ya. Iya Pak, Yang pertama pesan saya yang agak tidak yang menyesal dengan waktu yang 3 bulan, alhamdulillah sudah terjawab nanti ya, bahwa waktunya akan lebih lama, sehingga waktu kita untuk berkolaborasi, waktu kita untuk take and give, menukar pengetahuan dan lain-lain, saya pikir cukup banyak. Dan mudah-mudahan mereka datang di gelombang kedua ini dalam kondisi yang ramai, tidak kondisi yang sunyi senyap seperti sekarang. Kalian datang ke sekolah kemudian tidak ketemu murid gitu ya. Nah, kita berharap itu. Dan lain-lain ya, kampus mengajar, walaupun sebagian bukan dari pendidikan, paling tidak bisa mengaplikasikan how to learn lah kepada anak peserta didik itu, sehingga ada pengalaman tambahan buat kalian yang memang bukan tenaga pendidik. Yang tenaga pendidik sesuai dengan arahan saya waktu pertama datang, kemudian pertemuan kedua kita, ini pertemuan ketiga kita ya. Ini yang ketiga kita bertemu ya. Iya Pak, yang ketiga ini secara virtual Pak. Iya, virtual. Mudah-mudahan yang tenaga pendidikan segera selesai, segera ketemu dengan saya, mudah-mudahan bisa mengajar lagi di Penajam. Yang tidak tenaga pendidikan juga segera, kalau sudah selesai kita silaturahmi ya. Baik Pak. Mungkin itu. Kalau yang kedua, tentu mudah-mudahan dari aspek waktu yang diberikan kepada mereka, mudah-mudahan dia bisa lebih banyak yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Kuncinya satu, ketika kita masuk di suatu tempat dan kita dianggap atau dikirim atau diapalah, sehingga kita ditugaskan di suatu tempat itu, satu, lakukan sebuah perubahan yang positif tentunya. Itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin hanya 2 poin itu saja yang ingin saya tanyakan dan rekan saya tanyakan untuk program kampus mengajar ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya di sela kesibukan Bapak lagi rapat. Itu saja Pak. Mungkin kita bisa foto bersama dulu Pak. Oke. Oh sebentar. Ini ada kepala sekolah Pak Barudin. Bagaimana keberadaan mereka ini?
Suaranya di unmute. Kepala sekolah yang lain mana? Jadi ini untuk, mohon maaf Pak, ini untuk Sepaku aja. 024 Sepaku saja untuk laporan kami. Saya belum sempat ke sana ya. Gimana Pak Farudin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas. Alhamdulillah, yang pertama setelah program kampus mengajar ini berjalan dan masuk di SDN 024 Sepaku, yang pertama sekali adalah para tenaga pendidik, semualah yang tenaga yang ada di SDN 024 Sepaku itu agak bergairah sedikit Pak. Bergairah dalam arti bersemangat, ya tadinya sih kurang semangat karena mungkin yang dilihat tuh cuman orangnya itu aja, apalagi murid nggak ada. Jadi suasana seperti itu dengan datangnya program kampus mengajar di SD 024 Sepaku, alhamdulillah para kami yang ada di sini punya semangat dalam arti bisa lebih bagus ke depannya. Karena terus terang kampus mengajar yang 2 orang di sini, alhamdulillah agak ya lumayan lah banyak daripada teman-teman yang lain tuh ada yang 1. Sangat membantu sekali dengan keberadaan mereka di sini, terutama bagi tenaga pendidik. Karena mereka bisa punya semangat, yang muda bisa, kenapa kita enggak? Nah itu. Jadi yang muda saja punya kreatif, kenapa yang tua enggak mengikuti? Padahal pengalaman sudah banyak. Jadi dari situ sudah timbul gairah kembali, semangat kembali, menggelorakan semangat pendidikan yang mungkin kemarin itu, apalagi dihadapi dengan suasana pandemi ini, anak-anak tidak ada, kita hadir di sekolah dalam keadaan sepi, dan yang ketemu itu saja orangnya. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran mereka ini, suasana belajar mengajar walaupun dengan daring, alhamdulillah dengan bimbingan mereka, pembelajaran secara daring alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan otomatis kelihatan sekarang alhamdulillah di SD 024 Sepaku siswanya dari kelas 1 itu naik semua Pak, 100% sampai kelas 5. Kemudian kenapa demikian? Karena yang kemarin dari kelas 1 yang kurang terlatih membaca, mereka secara privat, nah ini secara privat bisa memberikan memprioritaskan kepada anak-anak yang kurang, dan alhamdulillah walaupun cuma 3 bulan ada perubahan yang signifikan bagi anak-anak, dan alhamdulillah rapat guru-guru anak-anak bisa naik yang tadinya agak kurang. Itu alhamdulillah sekali. Saya menanggapi sangat bersyukur sekali dengan mereka datang di SDN 024 Sepaku ini. Dan saya mau bertanya juga kepada rekan-rekan kampus mengajar, kira-kira kalau sudah ini berakhir, kelanjutannya itu bisa ditempatkan di sini lagi atau tidak di 024? Mungkin sementara itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jangan sampai mereka pergi sekolahnya buram lagi ya Pak. Insya Allah tidak Pak. Ya. Iya. Itu guru Pak Ruslan ada yang menyampaikan. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai guru pamong dari kedua mahasiswa dari kampus mengajar ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kepada pihak yang telah menyelenggarakan program ini. Bagus sekali nih program kampus mengajar. Kalau zaman dulu ada di zaman saya juga pasti ikut Pak. Karena katanya memangkas KKN dan PPL, bagus sekali.
bisa lulus Ya. cepat. Praktek cepat gitu ya. Kegiatan ini sangatlah positif, memberikan pengalaman ilmu serta kontribusi dalam proses mengajar di era pandemi ini. Terutama kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Yang sudah ada hasilnya yaitu pertama mendampingi guru melakukan adaptasi teknologi, membantu administrasi sekolah, membantu pembelajaran daring maupun luring. Yang luring itu ada dibatasi 1-2 siswa yang tidak bisa membaca dihadirkan di sekolah secara terpisah sehingga dia naik kelas. Kemarin yang sangat terbantu sekali Bapak Ibu guru di sekolah ini dalam memasukkan soal ulangan ke Google Form. Itu semua yang memasukkan mahasiswa. Hanya sedikit guru yang memasukkan. Ya, membimbing guru. Itu saja Pak dari saya, sangat membantu. Ya, terima kasih. Kalau bisa ke depannya tidak hanya 2, bukan hanya programnya berlanjut, tapi bertambah menjadi 4 atau 5 atau mungkin seperti KKN 10 orang. Gitu. Nanti gurumu nggak ngajar, guru yang lain nggak ngajar. Ya Pak, itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya Jen, silakan Jen. Baik, terima kasih Bapak Kadis, Bapak Kepala Sekolah, dan Pak Ruslan telah memberikan kesan kepada kami selama 3 bulan, telah memberikan penilaian kepada kami. Kami juga sebagai mahasiswi sangat bersyukur telah ditempatkan di tempat yang sangat baik. Kemudian dinas juga support sekali pendidik program ini. Dari awal hampir mau selesai. Jadi kami hanya hitungan hari Pak Kadis di sini. Tinggal hitungan hari, sedih banget. Mungkin itu saja Pak, karena Bapak juga ada kegiatan lain. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut kegiatannya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya. Sukses selalu ya. Assalamualaikum. Saya lanjut rapat ya. Baik Pak, Ya. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan buat Hanifah Sadia. Jadi menurut Hanifah gimana program kampus mengajar? Ya. Terima kasih kepada rekan saya Jen Ananda. Ya, menurut saya dengan adanya program Kampus Merdeka, khususnya Kampus Mengajar, ini sangat membantu bagi kita yang tinggal di daerah 3T. Nah, di sini kita ini juga bisa membantu guru-guru dalam hal adaptasi teknologi, administrasi guru maupun administrasi TU, dan juga kita membantu sekolah untuk mengajarkan kepada peserta didik tentang literasi dan numerisasi. Karena yang kita tahu, semenjak masa pandemi ini, anak-anak tidak bisa membaca dan numerisasi juga menurun gitu ya. Nah, dengan adanya kita bisa membantu anak-anak ini. Seperti itu. Jadi gini, bagaimana pesan-kesan kamu selama penempatan di sini? Pesan-kesannya sih banyak sekali ya. Khususnya kesannya itu banyak banget gitu. Alhamdulillah kita tuh di sini diterima baik oleh khususnya Pak Kadis, juga sangat support program Kampus Mengajar ini, dan juga kepala sekolah yang sangat welcome gitu ke kita, guru-gurunya. Pokoknya sangat berkesan banget buat kami gitu khususnya. Dan pesannya untuk program Kampus Mengajar angkatan kedua, pesannya semoga dapat men-share ilmunya lebih banyak lagi kepada guru-guru khususnya dalam hal
adaptasi teknologi, dapat membantu peserta didik yang belum bisa membaca dan berhitung, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ya, saya balik nanya ya Mbak Jeje. Bagaimana tanggapan Mbak Jeje terkait program pemerintah Kampus Merdeka, khususnya kampus mengajar ini? Baik, terima kasih. Jadi tanggapan saya hampir sama kayak Mbak Hanif. Kenapa hampir sama? Karena kita di sini terjunnya berdua. Kita kolaborasi di sini. Saya dari UMKT, Mbak Hanif dari Unmul. Kita baru kenal, terus kita kolaborasi di sekolah. Kita jadi keluarga dengan sekolah. Kita jadi keluarga berdua gitu. Jadi ya program ini sangat bagus banget. Apalagi kita punya 4 tujuan ya. Jadi ada peningkatan literasi, peningkatan numerasi, adaptasi teknologi, dan bantuan administrasi, dan semua itu hampir kita lakukan semua di sini sama-sama. Kita bagi tugas, walaupun kita cuma berdua di sini, ya udah apa-apa dikerjain berdua dan bareng kolaborasi sama guru. Jadi ya program ini sangat bagus banget, apalagi yang paling kita senengin, kita nggak KKN lagi gitu habis ini kan. Karena konversi SKS-nya kita udah bisa pakai buat nggak KKN, nggak PLP, nggak micro teaching gitu. Gitu aja sih. Jadi program ini sangat membantu banget ya buat mahasiswa khususnya, dan juga buat sekolah yang kita tempati, buat pokoknya sangat bermanfaat untuk siapa saja ini programnya. Jadi Kemudian simbiosis mutualisme gitu. Ya, benar sekali. Nah, kemudian pesan dan kesannya Mbak Jeje buat kampus mengajar ini. Jadi kesan saya mungkin sudah saya bilang tadi, saya senang banget di sini ditempatkan di 024 walaupun jauh dari rumah gitu kan. Jadi saya dimanapun itu saya merasa punya keluarga gitu. Terus ini buat pesannya untuk program ini, semoga bisa disebarluaskan lagi promotnya. Jadi banyak banget mahasiswa yang tahu program ini, lebih baik juga buat tempat-tempat dan sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan kita, terutama di daerah yang 3T, terluar, terdalam, dan terpencil kayak gitu. Jadi benar-benar butuh kehadiran kita, apalagi sekolah yang guru-gurunya butuh banget adaptasi teknologi untuk daring learning ini, seperti itu. Jadi harapannya semoga teman-teman mahasiswa yang lain terpanggil hatinya untuk bergabung bersama kita mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan kedua. Ya, Mbak Jeje. Ya, seperti itu. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Jeje. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sharing, kita kasih kesan pesan terhadap program kampus mengajar ini, dan kita hitungan hari lagi di sini mau selesai sudah 3 bulan kita bertugas. Terima kasih Hanifah. Ya, terima kasih juga rekan saya. Terima kasih kepada guru-guru dan kepala sekolah, kepada Pak Dinas juga, terima kasih. Jadi mungkin kita untuk personal thank you untuk Ibu Nina sebagai dosen pendamping pembimbing pendamping lapangan yang sangat baik hati, yang sangat santuy, nggak ngekang, sangat memahami kami gitu ya. Nggak pernah ngekang kita harus gini, harus gitu. Makasih Bu sudah bisa mengerti. Alhamdulillah dipertemukan sama orang-orang yang baik ya. Betul banget. Ya, cukup sekian testimoni dari kami, mahasiswi Kampus Mengajar Angkatan ke-1 SDN 024 Sepaku. Terima kasih. See you.